Halo semuanya, selamat datang di Binus University. Dalam video ini, kalian akan belajar bagaimana cara mengakses berbagai fitur-fitur dari website Binus University yang dikenal dengan nama Binus Maya. Binus Maya dengan domain binusmaya.binus.ac.id ini memiliki berbagai fungsi loh. Yang pertama, sebagai learning management system, yaitu media tambahan dalam proses belajar mengajar yang dapat diakses secara online. Yang kedua, sebagai media self-service information atau layanan informasi kegiatan akademik maupun non-akademik secara mandiri. Dan yang ketiga, sebagai media berkomunikasi dengan mahasiswa lain, dosen, staf unit layanan, serta industri di Binus University. Sebelum menjelajah lebih lanjut, fitur-fitur apa aja yang ada di Binus Maya, ada beberapa hal yang perlu para mahasiswa perhatikan sebagai Binusian. Yang pertama, selama perkuliahan, mahasiswa wajib menggunakan akun email binus.ac.id. Yang kedua, tambahkan akun email binus.ac.id kalian ke dalam smartphone untuk mendapatkan informasi yang update dengan cepat. Yang ketiga, perlu para mahasiswa ingat bahwa segala informasi dari Binus seperti informasi mengenai registrasi, pembayaran, perkuliahan, dan informasi penting lainnya hanya akan diinformasikan ke email akun binus.ac.id dan Line. Oleh karena itu, akun Line ID mahasiswa pada Binus Maya harus selalu terupdate. Fitur courses berfungsi untuk melihat mata kuliah, mendownload materi perkuliahan, assignment, dan masih banyak lagi seperti pada video ini. Pertama, klik courses untuk melihat list course mahasiswa, kemudian pilih list semester untuk mengakses periode perkuliahan yang sedang diambil atau periode perkuliahan sebelumnya. Kemudian, klik salah satu nama mata kuliah untuk masuk ke dalam courses. Ini adalah tampilan dashboard pada fitur courses. Kalian bisa klik dan memilih untuk berpindah kelas antara kelas lecture, tutorial, kolaboratif, dan laboratorium. Selain itu, kalian bisa loh mengklik panah berikut untuk melihat informasi yang lebih detail mengenai course. Pilih resource untuk melihat topik yang ingin dipelajari dan mendownload materi mata kuliah. Di resource, mahasiswa bisa melihat jadwal kelas, jenis kelas, beserta topik materi yang akan dipelajari pada sesi tersebut. Berikut adalah tampilan forum untuk berfungsi sebagai wadah bagi dosen dan mahasiswa untuk melakukan diskusi. Pada tab People, mahasiswa bisa melihat nama dan kode dosen yang mengajar serta informasi mengenai daftar teman sebaya yang berada di kelas yang sama. Tab Assignment berfungsi untuk mengumpulkan tugas secara online yang diberikan oleh dosen dengan batas waktu tertentu. Title akan menunjukkan judul tugas atau materi tugas yang diberikan oleh dosen. Di sini, para mahasiswa harus memperhatikan tanggal dan jam pengumpulan agar tidak terlewat dari batas waktu yang telah ditentukan. Apabila mahasiswa melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka mahasiswa tidak dapat mengunggah jawaban mereka ke Binus Maya. Tidak lupa pada kolom action, mahasiswa bisa mendownload kembali tugas mereka untuk memastikan bahwa mereka sudah mengunggah jawaban tugas mereka dan tersimpan pada sistem. Untuk setiap file yang diunggah pada Binus Maya, para mahasiswa bisa menggunakan format .zip atau sesuai dengan ketentuan yang diminta oleh dosen. Cara untuk mengompres file zip adalah yang pertama, klik kanan pada file yang ingin dikompres, kedua, pilih send to, dan kemudian pilih compress zip file. Berikut adalah hasil dari file yang sudah dikompres. Kembali pada list fitur yang ada pada Binus Maya, sekarang kita akan membahas mengenai Academic Advisory, yaitu fitur untuk melihat dosen pembimbing yang akan membantu kita selama satu semester. Lalu, bagaimana sih caranya pertama kali untuk berkomunikasi dengan Academic Advisory kalian? Pertama, pilih menu message. Setelah sampai di halaman message, akan ada beberapa menu pada bar, yaitu ada inbox, send, trash, dan compose. Inbox berfungsi untuk melihat message-message apa saja yang masuk. Send untuk melihat message yang sudah dikirim. Trash untuk melihat message yang sudah dihapus.
dan Compose untuk membuat message baru. Ketika ingin mengirim pesan, jangan lupa untuk memilih penerima message. Di sini, kamu bisa mengirim message ke teman sekelasmu atau dosen mata kuliah kamu. Berikutnya adalah menu learning. Ketika mahasiswa mengklik menu learning, akan muncul beberapa submenu seperti pada di video. Pertama, itu ada kurikulum. Berfungsi untuk melihat kurikulum di jurusanmu. Yang kedua, ada exam. Exam ini berfungsi untuk melihat jadwal dan mendownload KMK atau biasa kita sebut yaitu kartu mata kuliah. Yang ketiga, ada class schedule. Berfungsi untuk melihat jadwal kuliahmu. Yang keempat, ada grades untuk melihat nilai hasil ujianmu. Yang kelima, ada academic calendar untuk mendownload kalender akademik selama 1 semester. Yang selanjutnya ada English Score Test untuk melihat hasil tes BUPT skormu. Selanjutnya ada registration calendar yang berfungsi untuk mendownload kalender registrasi selama 1 semester. Dan yang terakhir yaitu ada attendance information untuk melihat informasi kehadiranmu. Ketika memilih class schedule dan mengecek jadwal kuliahmu, jangan lupa untuk men-sync jadwal kamu ke Outlook Calendar dengan memilih dan mengklik tombol Sync to Office 365 Calendar di pojok kanan. Hal ini akan sangat membantu kamu dalam mengingat jadwal perkuliahan. Klik finansial untuk memunculkan list finansial. Ada 2 menu di finansial, yaitu Financial Summary untuk melihat financial summary serta pembayaran berikutnya, dan Payment Receipt berfungsi untuk mendownload bukti pembayaran yang sudah dibayar. Kemudian menu support memiliki 3 submenu, yaitu Download Center yang berfungsi untuk mendownload file-file support yang mendukung kuliahmu seperti academic calendar. Kemudian ada Letter Request untuk melakukan request surat secara online seperti surat mahasiswa aktif. Dan yang terakhir adalah Requesting History untuk melihat history request surat yang telah di-request. Untuk memudahkan kamu mengakses Binus Maya, kamu bisa mendownload aplikasi Binus Mobile for Student di App Store maupun di Play Store. Kemudian bagaimana sih cara kita login email? Untuk login email pada Microsoft Outlook, cukup pilih mulai, kemudian masukkan alamat email dan password email Binus Maya kamu. Tidak lupa, untuk fitur sync jadwal kuliah, yang pertama harus kamu lakukan adalah sign in Microsoft Outlook dengan email dan password Binus Maya. Kemudian pilih menu icon kalender pada pojok kanan bawah. Di sana kamu bisa langsung mengecek jadwal perkuliahanmu. Namun sebelumnya jangan lupa untuk mengklik Sync to Office 365 Calendar pada menu Class Schedule di website Binus Maya seperti pada panduan sebelumnya. Selama kamu menjadi bagian dari Binusian aktif, ada beberapa benefit yang akan kamu dapatkan dari Office 365 Pro Plus ini, yaitu diantaranya yang pertama, kapasitas email hingga 50 GB per orang. Yang kedua, kapasitas storage hingga 1 TB OneDrive per orang. Kemudian yang ketiga, kemudahan untuk bisa mengakses Office di PC, tablet, dan smartphone. Dan tidak lupa, setiap user bisa menginstal Office dalam 5 device mereka secara gratis loh. Kemudian, setelah kamu masuk ke dalam page Office 365 Pro Plus, klik Install Now. Atau kamu bisa memilih icon setting, kemudian cari My App Setting, dan pilih Office 365. Kemudian, setelah sampai di page Office 365, pilih menu setting kembali dan klik software. Di sana kamu akan menemukan daftar aplikasi-aplikasi Office apa saja yang akan kamu terima dan bisa download. Kemudian klik install deh. Demikian video informasi seputar Binus Maya. Terima kasih.